Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Piros Alpariji dari mahasiswa dari Pendidikan Kimia semester 5 mempresentasikan hasil eh, proposal penelitian dari mata kuliah metodologi penelitian. Nah, dari judul ini penerapan lembar kerja berbasis proyek biopestisida pada hama ulat tanduk dalam tanaman tomat dari ekstrak daun sirsak eh, untuk mengembangkan keterampilan sains mahasiswa. Nah, yang dimana di sini latar belakang juga di sini memberikan konteks dan alasan pentingnya topik yang diteliti, lalu menjelaskan masalah juga yang ada serta tujuan penelitian. Nah, di sini juga ada kimia adalah ilmu teoritis berlandaskan eksperimen. Lalu di sini juga ada lembar kerja berfungsi sebagai panduan dalam eksperimen untuk memecahkan masalah. Lalu ada juga pembelajaran berbasis proyek, mendorong kerja individu dan kelompok untuk menyelesaikan tugas dalam jangka waktu tertentu dan menghasilkan produk yang dapat dipresentasikan. Lalu ada serangga. Nah, serangga ini dapat berfungsi sebagai hama yang merusak tanaman seperti ulat tanduk yang mengonsumsi berbagai bagian tanaman. Lalu di sini ada sirsak juga. Nah, sirsak di sini juga memiliki banyak manfaat kesehatan. Jadi semua bagiannya mengandung senyawa bermanfaat termasuk antibakteri dan antivirus. Nah, tomat juga di sini adalah komoditas sayuran bernilai tinggi tetapi rentan terhadap hama seperti ulat tanduk yang menyerang daun secara berkelompok. Nah, penggunaan pestisida juga di sini eh, berdampak negatif gitu. Jadi alternatifnya adalah biopestisida yang lebih ramah lingkungan. Kalau ada metode praktikum, nah metode praktikum ini mengembangkan keterampilan psikomotorik, kognitif, dan afektif. Nah, keterampilan proses mencakup observasi, interpretasi, dan penerapan konsep. Lalu di sini ada pembelajaran kimia melalui praktikum dan lembar kerja berbasis proyek meningkatkan pemahaman mahasiswa. Pengendalian hama ramah lingkungan penting untuk berkelanjutan pertanian. Nah, di sini juga ada rumusan masalah. Saya mengambil 3 rumusan masalah yang dimana pertama itu ada bagaimana aktivitas mahasiswa dalam penerapan lembar kerja berbasis proyek pada pengendalian hama ulat tanduk dalam tanaman tomat dari ekstrak daun sirsak. Lalu yang kedua juga bagaimana kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan lembar kerja berbasis proyek pada pengendalian hama ulat dalam tanaman tomat dari ekstrak daun sirsak. Yang terakhir ada bagaimana keterampilan sains mahasiswa setelah penerapan lembar kerja berbasis proyek pada pengendalian hama ulat tanduk dalam tanaman tomat dari ekstrak daun sirsak. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama ada mendeskripsikan aktivitas mahasiswa dalam penerapan LK berbasis proyek pada pengendalian hama ulat tanduk dalam tanaman tomat dari ekstrak daun sirsak. Lalu yang kedua, menganalisis kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan lembar kerja berbasis proyek pada pengendalian hama ulat tanduk dalam tanaman tomat dari ekstrak daun sirsak. Lalu yang terakhir ada mendeskripsikan keterampilan sains mahasiswa setelah menyelesaikan lembar kerja berbasis proyek pada tanaman pengendalian hama ulat tanduk dalam tanaman tomat dari ekstrak daun sirsak. Nah, di sini ada 4 penelitian yang dimana ada 3 4 penelitian, ada bagi mahasiswa, bagi guru, bagi peneliti. Nah, bagi mahasiswa ini dapat dijadikan sebagai penunjang dalam melakukan eksperimen dan menganalisis juga mengembangkan keterampilan kinerja ilmiah secara mandiri serta menambahkan wawasan pengetahuan dengan mempelajari menjadi lebih sadar akan pentingnya berkelanjutan dan perlindungan. Lalu di sini ada bagi guru. Nah, bagi guru ini diharapkan penelitian ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan praktis, seperti pembelajaran berbasis proyek yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir ada bagi peneliti. Nah, bagi peneliti lain dapat digunakan sebagai peluang untuk mengembangkan produk biopestisida yang lebih efektif gitu dan ramah lingkungan, mendukung praktik pertanian berkelanjutan serta dapat memperkaya literatur ilmiah di bidang pertanian dan ekologi. Nah, di sini juga ada definisi operasional. Nah, dari definisi operasional juga menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman gitu, serta memberikan panduan dalam pengukuran variabel. Nah, di sini ada project based learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pemecah masalah.
Lalu ada biopeptisida. Nah, ini biopeptisida ini dibedakan menjadi 2 jenis, ada peptisida nabati dan peptisida hayati. Lalu ada hama. Nah, hama ini adalah organisme yang mengganggu pertumbuhan tanaman dan dapat menyebabkan kerugian ekonomi. Nah, ulat tanduk merupakan salah satu hama ulat yang menyerang tanaman termasuk tomat. Lalu ada permintaan tomat terus meningkat seiring perkembangan industri makanan, namun tomat juga berpotensi mengandung residu pestisida melebihi batas maksimum residu. Nah, karena penggunaan biopestisida selama proses produksi gitu. Jadi di sini ada ekstrak daun sirsak juga mengandung senyawa aktif seperti asetogen yang efektif menekankan pertumbuhan hama. Nah, senyawa ini berfungsi sebagai racun perut bagi ulat tanduk dan memiliki sifat pengendalian hama yang baik. Lalu yang terakhir ada keterampilan literasi sains dan dilatih melalui proses pembelajaran. Lalu di sini ada kerangka pemikiran. Nah, yang dimana kerangka pemikiran ini adalah struktur logis yang menghubungkan variabel-variabel penelitian lalu membantu peneliti memahami hubungan antar variabelnya begitu. Di sini ada hasil penelitian yang relevan. Nah, saya mencari jurnal-jurnal yang menurut saya penelitian yang relevan yang mengacu pada judul saya ini. Nah, dari penelitian WKSA 2016 menunjukkan bahwa model Project Based Learning atau PJBL dapat meningkatkan prestasi akademik siswa dengan memberikan mereka kesempatan untuk membangun pengetahuan secara aktif dan mengubah sikap terhadap konsep kompleks. Nah, lalu ada hasil penelitian dari Trisnowati 2012. Nah, ini mengeksplorasi aktivitas anti makan dari ekstrak daun sirsak terhadap larva Spodoptera litura atau yang disebut dengan hama ulat tanduk. Nah, ini menunjukkan bahwa ekstrak mulai efektif pada konsentrasi 2,5%, menurun laju konsumsi dan pertumbuhan larva yang penting untuk pengembangan biopestisida berbasis tanaman. Lalu di sini ada Astuti 2022. Nah, ini meneliti penerapan bahwa model pembelajaran berbasis proyek ini dalam pembuatan pestisida organik dari ekstrak daun sirsak. Nah, mahasiswa ini tidak hanya belajar tentang biopestisida, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis seperti analisis data dan presentasi hasil. Lalu yang terakhir ada hasil penelitian dari Rahman 2020. Nah, ini menekankan juga bahwa penggunaan biopestisida dari ekstrak daun sirsak dalam proyek pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan sains mahasiswa. Nah, pengalaman langsung dalam penelitian membantu mahasiswa berpikir kritis, kreatif, dan menyelesaikan masalah pertanian. Lalu di sini ada ringkasan kajian teoritis yang dimana ada 5 poin ya. Yang pertama ada model pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua ada biopestisida dan pengendalian hama. Yang ketiga ada ekstraksi daun sirsak. Dan yang keempat ada hama ulat tanduk, dan yang kelima ada keterampilan sains mahasiswa. Lalu di sini ada metodologi penelitian yang dimana poin-poinnya ada desain penelitian, subjek penelitian, dan prosedur penelitian. Nah, dari desain penelitian ini, dalam penelitian ini menggunakan metode pre-eksperimen yaitu the one group, pretest atau post-test desain dengan tujuan supaya mengetahui adanya perubahan pasca pembelajaran gitu. Di dalam penelitian ini ada kelas kegiatan dilakukan pretest untuk mengukur pemahaman pro menggunakan lembar kerja. Lalu di sini ada subjek penelitian yang dimana subjek penelitian ini mahasiswa tingkat sarjana pada program studi pendidikan kimia Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, alasan pemilihan subjek dari program studi pendidikan kimia ini karena adanya faktor relevansi dengan materi kimia yang dikembangkan yaitu toksikologi lingkungan. Nah, di sini ada prosedur penelitian yang dimana ada prosedur penelitian, ada alat, bahan, dan cara kerjanya. Nah, di sini ada instrumen penelitian. Saya mengambil instrumen penelitian ini dari lembar observasi, lembar kerja, lembar penilaian kreativitas atau keterampilan, lalu ada angkat validasi, lembar kerja penilaian produk, dan presentasi. Nah, di sini ada teknik analisis data yang dimana metode analisis data kualitatif atau deskriptif dan kuantitatif disesuaikan dengan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, berikut adalah analisis yang dilakukan terhadap data
lembar observasi, lembar kerja berbasis proyek, lembar penilaian produk, dan presentasi serta angket validasi serta penilaian keterampilan mahasiswa. Nah, di sini ada agenda penelitian. Agenda penelitian ini dilakukan di mahasiswa jurusan Pendidikan Kimia di Universitas Islam Negeri Bandung. Lalu di sini ada teknik pengumpulan data yang dimana ada sumber data, instrumen, teknik pengumpulan data, dan data yang diperoleh. Nah, di instrumen juga dapat dilihat ya dari segi instrumennya ini termasuk ke dilihat dari teknik analisis datanya. Nah, sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan atau tutur kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.